Selamat siang teman-teman Pabriker semuanya. Kita lanjut di segmen kedua acara kita pada hari ini, yaitu pensi Pekan Inspiratif, yang pada kesempatan kali ini kita masih mengupas tentang apa saja terkait dengan Universitas Dharma Persada di Jakarta. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, atau mungkin di depan saya, yaitu yang pertama Ibu Dr. Febi Nur Biduri, perwakilan dari Fakultas Bahasa dan Budaya, dan yang kedua Ibu Devrilina, Kepala Humas dari Universitas Dharma Persada. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat. walaupun sedikit mendung, mudah-mudahan hati kita tetap cerah. Ya, amin. Tadi kita sudah ngobrol tentang Fakultas Teknik, kemudian Kelautan, dan juga Pascasarjana nih. Tinggal sekarang dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Bu. Ini pasti ada sesuatu yang paling ikonik lah ya di Universitas Dharma Persada ini, karena latar belakang Jepangnya kuat banget. Nah, mungkin lebih detail tentang daya tarik apa sebenarnya yang menarik dari Fakultas Bahasa dan Budaya di Universitas ini, Bu. Silakan. Jadi Fakultas Bahasa dan Budaya di Universitas Dharma Persada itu terdiri atas 3 program studi. Yang pertama adalah program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kemudian Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, dan yang terakhir adalah Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Jadi kami itu memiliki keunikan masing-masing dari ketiga prodi itu. Misalkan dari program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, kami adalah yang pertama swasta yang ada di Indonesia yang mengadakan program studi tersebut. Kemudian program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kami sendiri mempunyai ikatan alumni yang merupakan lulusan dari Jepang sendiri. Jadi sangat kekuatan kami dalam program studi ini sangat kuat sekali. Kemudian Bahasa Inggris, tentu saja kita juga mempunyai kerjasama dengan program studi di luar dari Universitas Dharma Persada dan juga perusahaan-perusahaan asing yang berbahasa Inggris. Mungkin agak sedikit ini ya, bedanya dengan mungkin dengan jurusan-jurusan Jepang di kampus yang lain. Kira-kira apa spesialnya di sini? Spesialnya adalah kami sendiri mengadakan ada pertukaran pelajar gitu. Jadi misalkan dari mahasiswa Universitas Dharma Persada, kemudian bisa bertukaran pelajar dengan di luar. Kemudian kami juga program studi dari bahasa Jepang setiap tahunnya mengadakan perlombaan bahasa Jepang, baik tingkat SMA maupun tingkat universitas. Dan tentunya tidak kalah dong kita, dan kita juga banyak sekali yang lomba pidato mahasiswa kita yang berhasil. Ibu Lina, Ya. Bu Lina, dari sisi kehumasan nih, kalau kampus Persada memang sejauh ini memang masih dikenal sebagai kampus alumni Jepang, atau memang sudah mulai agak membaur dengan kampus yang lain? Ya, terima kasih Mas ya. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal oleh dari perwakilan dari tiap fakultas tadi, tentu ikon pertama kita adalah di samping trilingual itu kita ada keunikan karena kita didirikan oleh alumni Jepang tadi. Tentu saja ikon kita maupun daya tarik kita adalah orang mengenal Unsadai, oh yang Jepangnya ya gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari bahasa dan kebudayaan lainnya seperti bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok gitu kan. Nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Febri. Kemudian bahasa dan kebudayaan Inggris itu sendiri. Nah, itu tadi ada S1 ya, programnya S1. Ada juga bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya yang D3 gitu. Jadi kira-kiranya adik-adik yang sebenarnya aduh lama ya kuliah 4 tahun gitu kan, jadi juga biar cepat kerja, prospek kerja cepat tuh apa, ambil D3 dulu. Jadi keuntungan bisa ngambil D3 itu bisa lanjut nanti. Jadi dia memiliki 2 ijazah tentunya, ya kan. Nah, di dalam orang mengetahui tentang Unsada kejepangan itu, ternyata yang sudah kita sampaikan tadi itu di fakultas manapun itu bagus gitu loh, banyak juga tadi Fakultas Teknologi Kelautan tentunya. Seperti harus kita sampaikan bahwa Universitas Dharma Persada ini memiliki 4 fakultas, 15 program studi tadi. Ada Fakultas Teknik dengan 5 prodi tadi, kemudian Fakultas Teknologi Kelautan dengan 2 prodinya, kemudian Fakultas Bahasa dan Budaya, itu dulu kita kenal sastra Mas. Sekarang berganti nama jadi Bahasa dan Budaya, dulu sastra Inggris, sastra
Jepang, sastra Mandarin, kan orang kenalnya seperti itu. Nah, kemudian ada fakultas satu lagi, yaitu fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi itu ada programnya 2, program studinya manajemen dan akuntansi. Jadi kenapa itu ada? Bahasa kita sudah ada. Di dalam perhubungan tadi kita sudah perkapalan punya. Tentu saja dalam perdagangan dibutuhkan keuangan dong, hitung-hitungannya kayak apa nih gitu kan. Secara prospek kerjanya pun di dalam fakultas ekonomi itu anak-anak tuh bisa akuntan profesional, kemudian bisa jadi auditor keuangan, kemudian ada auditor internal dan akuntan pendidikan, kemudian apalagi itu auditor KAP-nya ya, kantor akuntan publiknya, pegawai negeri sipilnya gitu ya, kemudian ahli perpajakan gitu, ahli perpajakan di dalam perusahaan dan konsultan pajak itu sendiri, dan creative entrepreneur-nya itu ada, terus itu ada entrepreneur-nya, terus itu konsultan keuangan atau bisnis itu sangat diperlukan saat ini ya, e-commerce yang berkembang sekarang itu perlu banget gitu loh. Jadi di fakultas ekonomi yang tadi, kenapa saya sebutkan fakultas ekonomi ini, karena belum disinggung sebelumnya, dari kami kehumasan akan memberikan informasi sebaik-baiknya tentang fakultas kami tentunya. Kemudian di fakultas ekonomi ini kan ada S1 manajemen, dia nggak ada D3-nya Mas. Jadi ada S1 manajemen, S1 akuntansinya, dan semua itu dikemas dengan apa yang disebut orang profesional tadi. Jadi kami punya bank data, ada kerjasama dengan OJK, kerjasama dengan Bursa Efek dan lain sebagainya. Ada Bank Mini juga di fakultas kita gitu. Gak kalah, kenapa tadi unik gitu ya? Semua fakultas itu diwajibkan bisa bahasa Jepang, mendapatkan wajib wajib itunya. Termasuk tadi di tagline kita itu trilingual tadi kan. Karena apa? Suatu aktu beasiswa yang melimpah yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kami atau mahasiswa-mahasiswi itu bisa siap pakai di dunia industri. Jadi ketika dia dikirim nih tiba-tiba jadi penerima beasiswa gitu. Jadi sebagai bahasa pengantarnya udah nggak kagok gitu loh, udah bisa sebagai pengantar bahasa. Oke, kalau saya dulu di kampus syarat lulusan TOEFL minimal sekian. Kalau di sini berarti tambah Jepang. Iya, tambah dengan bahasa Jepang itu tingkatnya mungkin sekitar TOEFL 400 ya. Jadi kalau Nihongo kita menyebutnya itu di tingkat 4. Kalau Jepang itu kan kebalik ya. Jadi misalnya antara 3 atau 4. Kemudian selain dari Nihongo itu kalau bahasa Jepang kan di seluruh program studi kita mempelajari bahasa Jepang. Kurikulum wajib ya. Iya, kurikulum wajib. 2 semester ya? Kita dapatnya 2 semester dengan minimal nilai B. Tapi kalau untuk di sastra Jepangnya sendiri karena mereka sudah mempelajari bahasa Jepang dong ya. Jadi mereka ada pilihan mempelajari bahasa Mandarin. Nah, itu juga ada tingkatan HSK-nya atau TOEFL-nya tadi, Hamyushopen Kausha. Jadi di bahasa Jepang mereka mempelajari bahasa Mandarin sebagai trilingualnya, sedangkan di program studi lainnya mempelajari bahasa Jepang sebagai trilingualnya. Itu salah satu keunikan dari kami juga. Ya, Ini kita ngomong Jepang lagi ya. Jadi kalau dari sisi perkuliahan sendiri, apa kalau di bahasa Inggris ada native gitu ya. Apakah di sini itu juga seperti itu? Apa mengundang ada Jepang atau kunjungan atau bagaimana? Iya. Alhamdulillahnya ya di semua program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Budaya kita ada native-nya. Jadi dari bahasa Inggris D3 dan S1-nya kita punya native yang dari British Council. Kemudian yang di bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok kita juga ada native yang dari Pusat Bahasa Mandarin dan juga ada yang kita bayar sendiri. Jadi kalau Pusat Bahasa Mandarin kan memang di kampus lain mempunyai native yang sama gitu, misalkan di kampus-kampus yang lainnya. Tapi kita juga punya dosen sendiri yang native, cuman karena kebetulan sekarang lagi daring gitu ya, dan Tiongkok lagi ditutup, maka online langsung dari tempat mereka di Cina sana. Yang bahasa Inggris juga demikian, online secara langsung. Yang Jepang juga demikian sama. Kita juga punya native yang datang ke sini, tapi karena memang sedang online, maka langsung dari rumah mereka masing-masing atau kampus mereka masing-masing di Jepang. Seperti itu. Dan perlu saya tambahin mungkin ya,
Mas, di Unsada itu penyelenggara satu-satunya ujian kemampuan bahasa Jepang, Noken disebutnya. Betul. Itu kalau tidak ada pandemi kita melakukan itu setahun 2 kali, bulan April dan bulan Juli gitu. Kemarin kita online ya. Nah, mungkin kalau insya Allah pandemi berlalu kita akan mengadakan pertemuan lagi. Karena apa saya bilang menariknya, seluruh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Jepang jika mengikuti kemampuan bahasa Jepang tadi yang Noken tadi, ada nilai tambah dari sertifikat yang dia miliki, tergantung levelnya. Gitu. Jadi ada terendah ada level 5 ya Bu ya. Level 5, level 4, level 3 dan 2 gitu loh. Itu 2 itu udah paling top ya. Sebagai dosen tuh harus N2 gitu. Nah, ketika dia menunjukkan sertifikat itu biasanya berlaku 6 bulan. Ada nilai tambah untuk salary dari perusahaan Jepang itu Betul sendiri. Bu, saya tadi saya kegiatan ini saya nulis status ya. Di sini saya nggak ngomong kampus mana, tapi ada teman saya itu Dharma Persada ya gitu. Jadi kok tahu Bu, saya bilang gitu. Iya, nanti anak saya ngambil sertifikat N3 di sini. Besok mau ke sini kan. Jadi jadi pihak luar pun sebenarnya ini lembaga sertifikasi gitu ya. Betul. Untuk Jepang. Satu-satunya itu maksudnya satu-satunya penyelenggara di Indonesia di ya. Indonesia. Di Indonesia. Iya. Berarti yang dipercaya Jepang atau bagaimana? Betul, bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan Jepang Foundation ya Bu ya. Jepang Foundation. Jadi selain diadakan di Jepang Foundation, diadakan di Unsada. Dan itu akurat karena semua penyortiran itu kelulusan itu bukan kita yang menentukan dari sini. Berarti se-Indonesia kalau pengen begitu dari Papua dari ini ke sini? Iya. Ya online ya. Cuman karena alhamdulillah sekarang online bisa di rumah, tapi ujiannya yang mengadakan Unsada. Nah, itu bekerjasama tentunya dari Persada ya, Perhimpunan Alumni dari Jepang tadi gitu. Oke, balik lagi Bu, kita ke laptop dulu nih ya. Dari sisi fakultas tadi itu fasilitasnya apa aja Bu yang sudah di? Fakultasnya khususnya Fakultas Bahasa dan Budaya ya. Untuk fasilitas kita tentu punya lab bahasa. Kemudian kita punya lab bahasa itu 4. Kemudian di dalam lab bahasanya itu juga terdapat lab komputer bahasa. Jadi belajar bahasa tidak hanya berbicara saja, tetapi kita juga belajar bagaimana mengoperasikan komputer menggunakan bahasa penutur yang kita pelajari, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang tentunya. Jadi komputer itu udah di-set sesuai dengan penggunaan dari mahasiswanya. Maksudnya fontnya juga? Iya, fontnya sudah di-set semuanya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar bahasa, tapi karena sekarang kan semua digital ya, teknologi. Jadi kita mempelajari juga komputer di dalam bahasa penutur yang kita pelajari. Itu salah satu keunggulan dari Dharma Persada. Ya. Kalau dari sisi mahasiswanya sendiri itu sebenarnya ada nggak sih kesulitan untuk belajar bahasa Jepang kemudian kenapa dia akhirnya masuk ke sini? Yang rata-rata terjadi jadian? Yang rata-rata terjadi sih mereka, terutama di bahasa Mandarin dan Tiongkok ya, mereka sudah mempelajarinya terlebih dahulu di sekolah, atau mereka sudah mempelajari untuk mereka kerja. Jadi mereka sudah mempunyai suatu pekerjaan, kemudian mereka membutuhkan skills bahasa tersebut. Jadi memang belum pernah ada sih ya yang punya kendala. Saya tidak bisa kemudian jadi masuk Unsada, itu belum pernah. Cuman karena kebutuhan banyaknya. Jadi karena kebutuhan pekerjaan, jadinya masuk ke Dharma Persada untuk menambah misalkan kayak kemarin ada dari yang memang dia seorang akupuntur, dia membaca buku berbahasa Mandarin, dia bilang kurang memahami, tapi ketika berbicara dia bisa. Akhirnya masuk ke Dharma Persada untuk belajar aksaranya. Nah, itu jadinya menambah pengetahuan untuk dia, jadinya dia merasa bahwa ini lebih penting lagi untuk dia. Itu sih kebanyakan kalau dari staf pengajar sendiri Bu, staf pengajar kita lulusannya mayoritas memang dari Unsada, dari UI, dari universitas yang ada di Indonesia tentunya. Tapi S2, kemudian S3-nya ada juga yang dari luar, misalkan dari Jepang, kemudian dari Tiongkok, dari Inggris juga ada, seperti itu. Kita ngomong soal bahasa dan budaya ya. Kita kalau Jepang, Cina dan sebagainya, apakah diajarkan juga mengenai budayanya? Atau memang hanya murni di bahasanya? Tentu diajarkan budayanya. Jadi kita yang mengajarkan budaya, kemudian etika di negara tersebut, terus kebiasaan. Jadi misalkan kayak di bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok itu, kami kan orang-orang Cina
tepat waktu ya. Sedangkan orang Indonesia kan sebentar lah 5 menit lagi gitu kan ya. Atau lagi di jalan gitu, tapi ternyata kan masih di rumah gitu ya. Nah itu kita udah on the way keluar rumah maksudnya. Itu dia. Orang Jepang kan juga seperti itu sama. Jadi kita tuh udah membiasakan ke anak-anak kalau misalkan memang masuk kelas jam 8 walaupun Zoom gitu ya, jam 8. Jadi kita gurunya itu dosennya sudah jam 8 kurang 5 tuh udah standby. Jadi mereka tuh harus tahu bahwa etika di sana memang harus on time, nggak ada lagi terlambat dalam kelas dan nggak perlu diberitahu bahwa Anda terlambat gitu. Artinya budaya kedisiplinan yang pertama. Ada lagi Bu? Itu dia. Selain itu banyak juga budaya, misalkan budaya-budaya seperti minum teh kayak gitu. Kita mengajarkan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan teh itu di Jepang kenapa sangat penting, di Cina juga kenapa sangat penting gitu. Kita juga menjelaskan jenis-jenisnya, terus tata caranya. Kalau kita kan di Indonesia nyeduh teh, ya duduk aja gitu ketika dicelup gitu ya. Table manner-nya ya. Iya, nah itu etikanya kita beritahukan dan kita kalau misalkan kita tidak online ya, kita langsung praktek gitu di depan mereka gitu. Tapi karena memang sekarang online ya, kita pakai video dulu gitu. Ya. Artinya semua yang tadi itu wajib didapat mahasiswa. Iya. Jadi wajib. Ada mata kuliah pilihan atau memang semua yang di ini harus wajib harus ngikutin? Wajib. Jadi kalau kebudayaan itu kita tidak plek gitu ya belajar. Misalkan ada satu mata pelajaran khusus kebudayaan. Tapi kita memasukkannya ke dalam setiap pelajaran. Jadi unsur budayanya itu tercerminkan di dalam pelajaran kemahiran, pelajaran terjemahan, kemudian dan lain-lain. Tentunya kalau sudah 30 tahun pasti sudah 36 banyak 36 tahun ya, sorry. 36 tahun pasti sudah banyak alumni ya. Sukses banyak sukses dan segala macam. Kira-kira apa yang mungkin berapa banyak itu sudah alumni yang sudah bertebaran di Indonesia ini dan kiprahnya di mana aja? Alhamdulillah ya alumni kita tuh dari program studi bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu sudah kemana-mana gitu. Baik jadi ASN, wirausaha atau pegawai swasta ataupun yang kerja di negara di mana dia belajar bahasanya. Itu juga ada. Bahkan ada alumni yang akhirnya menikah dengan orang sana sendiri. Itu modal gitu ya berarti ya? Saya kadang-kadang kan suka pingin dong ya. Ayo nak kembali lagi ke kampus untuk misalkan kerja ada pekerjaan jadi asdot atau kamu kerja di bagian ini. Maaf, saya sudah menikah dengan di sana dengan warga negara sana. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Berarti ya mungkin memang jalannya seperti itu. Untuk misalkan di program studi bahasa Mandarin saat ini atase di Beijing murid kita, alumni dari Dharma Persada. Kemudian ada juga yang kerja-kerja di Kemendikbud, Kemenham itu dari Unsada. Imigrasi itu juga ada dari Dharma Persada, untungnya FPB ya. Kemudian kalau wirausaha banyak yang membuka misalkan tempat kursus itu juga ada dari alumni kita. Ataupun menjadi penerjemah di salah satu perusahaan asing yang ada di Indonesia itu juga ada. Alumni kita juga alhamdulillahnya ada beberapa yang melanjutkan S2 atau S3 di negara di mana belajar bahasanya, kemudian bekerja di sana. Jadi terbuka luas untuk segala bidang pekerjaan sebenarnya kalau untuk di fakultas. Kalau sudah bahasa ya, ilmu alatnya bisa masuk ya. Iya, betul. Ya. Bu Lina, ini kan sekarang pandemi nih. Dari kampus sendiri kapan dimulai ada tatap muka dan segala macam? Pimpinan dan stakeholder dari para fakultas sedang membicarakan, menunggu instruksi juga dulu dari emang kalau kita boleh buka untuk perkuliahan offline sedang disiapkan gitu. Tapi walaupun kita secara daring perkuliahan itu tetap berjalan dengan baik maupun penerimaan mahasiswa baru. Nah kita kan udah buka nih penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022 ini itu di awal Januari kemarin secara online. Di ujiannya pun online, pengumuman ujiannya pun online. Jadi semua udah terakomodir secara online pula gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa nih pandemik ini selesai sehingga perkuliahan nanti di awal September nanti kita sudah offline. Jadi sekarang masih dibuka pendaftaran sampai
Nanti sampai Agustus. Sampai Agustus ya. Agustus. Itu semua fakultas tadi. Untuk semua fakultas tadi. Jadi maupun lanjutan maupun pindahan. Tentu Artinya saja, satu-satunya cara daftar online. Online. Berarti kalau datang Online. ke sini nggak ada payangan atau Boleh. gimana? Boleh, silakan kalau mau hadir. Ya, tapi memang prokes sudah pasti. Tapi sejauh ini memang lancar-lancar saja. Maka nanti saya mau mengkepoin nih medsos-medsos kita Mas supaya siapa pemeriksa kan pengen tahu nih, aduh pengen banget tuh ke Jepang gitu secara gratis ya Bu ya. Ke Jepang secara gratis tuh kayak apa? Gampang. Gini ada lagi suka bilang ya, Bu, saya kan dari Fakultas Ekonomi, apa saya bisa ke Jepang gitu kan? Apa khusus untuk dari FBB saja gitu kan? Padahal tidak, untuk semua diakomodir. Jadi dari anak Fakultas Ekonomi pun yang berangkat menerima beasiswa Genesis itu ke Jepang itu bisa. Bisa dijelasin Bu, beasiswa Genesis itu? Beasiswa Genesis itu adalah gini Bu. Jadi sebenarnya kita banyak beasiswa Banyak pertukaran. banget Kita beasiswa. bisa bilang kan pertukaran pelajar seperti itu. Genesis salah satunya yang ke Jepang. Jadi dari mahasiswa kita tentunya diseleksi dong ya, sesuai dengan IPK-nya dan kemampuan berbahasa Jepangnya. Nanti diadakan 2 minggu sampai 1 bulan ya Bu ya, untuk belajar di Jepangnya secara langsung. Itu dia tadi aplikasi untuk bagaimana mereka belajar budaya sana gitu. Jadi mereka nanti ada homestay di sana, umpamanya 10 hari homestay, 10 hari di hotel misalnya. Terus kunjungan industri gitu. Oh, keren ya, keren ya. Kunjungan industri ke sana gitu. Ya. Jadi sangat amat enak semua gitu loh. Free. Semua free. Kalau Ya. di Jepang ada Genesis, kalau di Tiongkok ada. Kita tapi kita memilih nih mau yang 3 bulan atau yang 1 semester untuk kuliah di sana. Untuk biaya perkuliahan, biaya hidup itu semua ditanggung. Tetapi memang kalau biaya jajan, foya-foya itu sendiri ya, kita nggak menanggung. Nggak, tadi proses seleksinya gimana tadi? Proses seleksinya tentu pertama dari IPK, kemudian kalau seandainya bahasa dan Mandarin dan kemudian Tiongkok itu ada seleksi TOEFL-nya. TOEFL juga Nah, ya. minimal TOEFL-nya tuh tingkatan. Sama di Jepang juga Ibu ya, ada Noken tadi. Noken tadi, Genesis juga pakai Noken. Jadi kita tes dulu bahasanya. Jangan sampai udah sampai malu-maluin kasarnya gitu kan. Tapi itu tadi salah satu kegunaannya kenapa kita mau diberikan bahasa Jepang pengantar tadi 2 semester di awal. Jadi begitu masuk di Unsada, walaupun dia di teknik, di teknik perkapalan dan ekonomi tentunya diberikan 2 semester untuk pembelajaran bahasa Jepang. Nah itu tadi kalau dia semester 3 kan udah dilihat nih nilainya bagus nggak IPK-nya. Nah di semester 8 dia mengikuti atau semester 5 mengikuti pertukaran maupun beasiswa, dia dikirim ke sana tuh udah nggak canggung. Minimal dia itu bisa introduce yourself gitu ya maksudnya. Berapa siswa gitu? Berapa yang dikirim ke sana biasanya? Tergantung dari permintaan dari Genesis. Ada tahun berapa itu ada 20 gitu ya, ada yang 15, bahkan tergantung mereka yang maunya berapa. Nah kita seleksi tuh untuk semua prodi tadi gitu. Jadi bukan dari hanya khusus dari FBB saja yang berangkat, semua bisa. dari teknik. 20 per tahun? Iya, biar tahun karena 20 orang kita nggak berangkat 2 tahun ini karena pandemi. Kan Jepang sangat ketat dengan itu. Mungkin insya Allah ya tahun depan 2023 kalau memang dinyatakan 22 ini clear untuk jadi endemi, nah kita bisa choose lagi. Tapi sudah dipersiapkan. Oke, kita ngomong beasiswa tadi kan posisi udah mahasiswa nih. Nah, sekarang kita ngomong beasiswa yang sekarang mau daftar. Ada nggak? Ada. Apa aja tuh Bu? Beasiswa itu beasiswa unggulan. Beasiswa unggul itu ketika anak-anak itu SMK atau SMA memiliki nilai murni dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya mereka ya, kelas 11 ya 10 sampai dengan kelas 12 itu rata-rata 8,5 itu boleh kita lihat, kita seleksi nanti mendapatkan beasiswa 100%. 100% ya. Tapi nanti syarat dan ketentuan tentu berlaku ya. Kemudian nanti tiap tahun kita lihat apakah dia bisa dipertahankan yang 100% tadi apa menurun jadi 90 apa jadi berapa gitu kan. Ya. IPK-nya terus kembali. itu ada lagi beasiswa Hafiz Quran. Hafiz Quran. Nah, kita mengakomodir juga tuh ya Pak ya. Itu ada. Terus kemudian ada 5 juz kah, itu ada juga. Kalau juz amma enggak ya? Juz amma, maaf. Kemudian ada prestasi non akademik. Ketika di SMA, di SMK itu dia sudah mengikuti kegiatan basket, mengikuti kejurnas antara SMA, apakah itu
kejurnas antar sekolah atau di DKI atau yang lainnya itu boleh mengikuti, atau setelah masuk di Unsada mengikuti UKM kita, ikut dulu nih di UKM. Nah UKM itu kan nanti pasti ada pertandingan sana, pertandingan sini kan. Artinya beasiswa itu terus ya berjalan ya, sebelum masuk. Ketika semester 3 juga misalkan saya mau mengajukan beasiswa kan bisa. Ya kemarin di bahasa Mandarin tuh di semester 2 dapat beasiswa Kemendikbud anaknya. Dia memang baru curhat langsung, saya sepertinya belum orang tua terkena sesuatu sehingga tidak bisa melanjutkan karena tidak bisa biaya. Akhirnya saya bilang coba Kemendikbud. Akhirnya dia jualan sih memang. Terus dia bilang ya udah saya coba Kemendikbud, apply ke sana, dibantu sama sekretariat kita tentunya. Alhamdulillah bisa. Jadi sekarang masih lanjut. Terus dia bilang, jadi saya tidak perlu bayaran BPP lagi, loh. Tidak perlu karena beasiswa, karena memang sudah ditanggung. Jadi jangan khawatir, kalau di Unsada peluang banyak. Iya, tapi yang tadi tentu ada beasiswa itu before and after ya. Before-nya tadi ya itu memiliki nilai murni rata-rata. Kalau tahun lalu kita masih pakai nilai UN rata-rata murni, kita tahun ini kan tidak diberlakukan, jadi ujian sekolah, maka kita pakai raport. Nah setelah masuk di Unsada itu yang paling banyak banget ya. Iya, justru banyak ketika udah masuk. Dokter Feby, kita ngomongin Jepang nih, kita ngomong prestasi mahasiswa. Kan mungkin ada di Indonesia nih ada lomba apa gitu. Gimana prestasinya untuk mahasiswa sendiri yang sejauh ini? Mahasiswa saat ini pidato kemarin. Jadi di bahasa Jepang khususnya itu kemarin ada beberapa yang mengikuti lomba bahasa Jepang tingkat nasional dan alhamdulillah juara. Satu-satunya swasta ya, yang lainnya PTN loh. Yang lainnya PTN kita swasta, satu-satunya dan alhamdulillah sih juara untuk bahasa Jepang. Penyelenggaranya itu Hiroshima ya? Iya, Hiroshima University penyelenggaranya. Jadi itu apa? Pidato atau pidato. Lomba pidato berbahasa Jepang. Alhamdulillah sih lulus, jadi satu-satunya ya Bu ya yang swasta kita menang. Dan tentunya bukan sekali dua kali ya sebelum itu satu dari beberapa. Karena hampir setiap tahun kita menang gitu. Oke, mungkin terakhir nih kita, mungkin prospek nih Bu, prospek untuk teman-teman biar semangat. Kenapa sih kita harus masuk Fakultas Bahasa dan Budaya? Alasan yang kuat apa? Kenapa kita harus masuk Fakultas Bahasa dan Budaya? Tentunya di sini kita belajar bahasa. Bahasa itu adalah jendela dunia, jadi gerbang dari segalanya. Dimana kita bisa berbahasa asing saat ini kan yang paling banyak skill itu dibutuhkan sebenarnya bahasa. Karena lingkup bidangnya bisa masuk kemana aja. Dan juga kita di Fakultas Bahasa dan Budaya itu belajar bukan hanya bahasa saja. Walaupun kita belajar bahasanya, kita juga belajar budayanya. Kemudian kita juga belajar etika. Salah satu unggulan dari Unsada itu Monozukuri. Itu adalah etika Jepang yang tahap P5, jadi budaya Jepang juga masuk walaupun kita masuk ke Inggris, ke Cina gitu. Kita belajar untuk mengenal budaya lain yang berbarengan dengan budaya kita. Kemudian kita juga selain bahasa itu kita juga ada mata kuliah wirausaha, kewirausahaan. Jadinya kita bisa jadi entrepreneur. Mahasiswa sekarang kan seneng tuh jadi entrepreneur gitu ya. Terus ada pembelajaran komputer berbahasa asing tadi. Tentu senang banget tuh anak-anak ketika disuruh mengedit tapi menggunakan bahasa Jepang ya atau gunakan bahasa Inggris gitu ya. Full, mereka akan lebih berbahagia. Jadi kita tuh bukan hanya belajar bahasanya secara di kelas dengan teori, tapi kita juga belajar bagaimana mempraktekkannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah keunggulan dari Fakultas Bahasa dan Budaya. Oke, luar biasa. Jadi masuk ke berbagai lini bisa ya dengan adanya ilmu tadi, ilmu bahasa tadi. Dan satu Mas, lulusan Unsada sampai detik itu alhamdulillah nggak ada yang nganggur. Wih, banyak tersebar kemana-mana. Karena minimal nih dari program FBB tadi pasti jadi guru minimalnya. Tapi biasanya sih kita sering bilang dagangan laku Pak. Karena di semester 7-8 itu mereka itu bekerja. Sedangkan lowongan itu masuk terus kan. Misalkan saya ada lowongan butuh penerjemah di sini, saya nge-share ke anak-anak. Udah pada bekerja. Jadi ya udah juniornya lah yang dikerahkan gitu. Jadi ketika mereka lulus ya juniornya lagi yang kembali. Khawatir di Unsada banyak Oke, terima kasih Dokter Feby dan Bu Lina atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Pabrikers, demikian tadi perbincangan kita dengan tim dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Persada dan juga tim Humas dari Unsada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sebagai salah satu alumni dari Unsada, saya merasa mendapatkan pengalaman
yang banyak dari pengajar yang profesional, baik dari lulusan luar negeri maupun dalam negeri. Saya pun juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, belajar di Jepang. Begitupun juga semua prodi yang ada di Unsada punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ataupun belajar di Jepang. Halo semua, perkenalkan saya Dine Kera, merupakan mahasiswa Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di Universitas Dharma Persada. Kuliah di Unsada merupakan pilihan yang tepat bagi saya untuk melanjutkan pendidikan dan karir saya ke depannya. Selain berinteraktif dengan para dosen dan juga para dekan, saya juga aktif dalam organisasi di dalam kampus. Selama kuliah, saya pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, dan juga saat ini saya menjadi ketua BEM Fakultas Bahasa dan Budaya. Yuk teman-teman semua, wujudkan mimpi kalian di Universitas Dharma Persada. Arigatou gozaimasu, bye!